Ya, Asidewi itu adalah Asosiasi Desa Wisata Indonesia, sebuah rumah besar perkumpulan para pelaku desa wisata, dan unsurnya beragam. Ada dari pelaku, kepala desa, profesional, kemudian pengusaha juga. Bahwa mengurusi desa wisata itu tidak bisa hanya dari satu leading sektor, tapi memang multi sektor sekali. Asidewi dibentuk pada tahun 2014, disahkan oleh SK Kementerian Hukum dan HAM pada 2015. Sejak saat itu kita jadi asosiasi satu-satunya di Indonesia yang memang bermitra dengan pemerintah untuk terus bagaimana mendukung dan juga menghadirkan desa-desa wisata yang terbaik yang bisa membantu untuk menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Cara dukungannya itu seperti apa, Bro? Dari siapanya nih? Dari Asidewi untuk desa-desa wisata itu. Kita dengan desa-desa pertama adalah kita merapikan dulu dari sisi desa ini punya masalah legalitas, bahwa status kedudukan mereka, kemudian bagaimana standarisasi tentang desa wisatanya, yang ketiga pendampingannya, sampai exit strateginya. Karena mengurusi desa itu seperti mengurusi startup perusahaan yang harus didampingi secara inkubasi sampai nanti kalau misalnya desa mau scale up, mau di-upgrade menjadi desa dari mulai embrio, berkembang, maju, mandiri, itu kan perlu pembiayaan juga. Nah, apakah pembiayaannya bekerja sama dengan pemerintah, dengan CSR, maupun dengan pendanaan-pendanaan lain, tapi itu harus dikhususkan. Nah, fungsinya Asidewi di sini menjembatani berbagai macam stakeholders untuk mau masuk ke desa gitu. Yang bisa menjadi anggota berarti desa seperti apa, Pak? Yang sudah memiliki SK Desa Wisata, minimal SK Kepala Desa. Minimal SK Kepala Desa. Kan hari ini ada SK Bupati, ada SK Kepala Dinas, tapi SK Kepala Desa sudah cukup. Berarti kalau sebuah desa mendeklarasikan diri menjadi desa wisata, bisa bergabung dengan kami. Ya. Nanti dari mulai seperti hari ini desa-desa wisata bergabung dalam DPC kabupaten. Nah, kabupaten-kabupaten kami koordinir di provinsi. Kami pun dikoordinir secara nasional gitu. Tadi kita dengar Kuningan itu deklarasi yang pertama itu, Pak. Betul. Kenapa Kuningan dipilih sebagai deklarasi yang pertama? Pertama memang kami melihat arah pembangunan Jawa Barat itu hari ini visi misinya Pak Gubernur membangun Jawa Barat dari wilayah timur. Salah satunya Ciayu Majakuning kan, Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Nah, Pak Gubernur juga sedang konsen seperti melakukan pembangunan strategis nasional maupun provinsi di Kuningan seperti Waduk Dharma dan lain sebagainya. Nah, kami berharap bahwa ketika kami pilih Kuningan sebagai kabupaten pertama yang kami kukuhkan untuk Asidewi, ada sinergitas antara poros besar dengan dukungan desa wisata di sekitarnya. Dari sisi Bapak secara pribadi melihat desa wisata di Kuningan seperti apa, Pak? Justru Kuningan ini sebagai salah satu pelopor karena punya desa wisata Cibuntu yang sudah cukup lama menjadi role model ataupun benchmark pembangunan desa wisata di nasional dan internasional. Nah, kami berharap dengan virus kebaikannya Cibuntu ini, ya akhirnya sekarang kita lihat bahwa jadi positif karena banyak desa-desa wisata lainnya, desa-desa yang bergeliat ingin menjadi desa wisata. Dan kami melihat potensi itu luar biasa hari ini. SDM-nya bagus, kemudian alamnya juga oke. Tinggal hanya butuh bagaimana manajemen SDM, karena bicara pariwisata tentang kesiapan keterbukaan, menerima tamu, kemudian yang menerima berbagai kemungkinan itu di sana. Nama lengkap siapa, Pak? Maulidan Isbar Espar, saya Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Provinsi Jawa Barat.